Assalamualaikum teman-teman, welcome to my channel. Nah, di sini nanti kita akan belajar bersama-sama mengenai Canva. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Putri Iksan 193141002 dari kelas 6A PGMI Wika dan Bahasa Inggris Surakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu aplikasi Canva. Nah, di sini saya akan jelaskan apa itu aplikasi Canva. Nah, teman-teman, mari kita simak video selanjutnya ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengertian aplikasi Canva. Apa itu aplikasi Canva? Nah, aplikasi Canva adalah salah satu aplikasi dari banyaknya aplikasi yang bisa digunakan untuk mendesain suatu pembelajaran. Biasanya aplikasi Canva banyak digunakan oleh guru dan siswa. Mengapa? Karena aplikasi Canva dapat mempermudah guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran yang berbasis teknologi, keterampilan, kreativitas, dan lain sebagainya. Aplikasi Canva merupakan aplikasi yang berbasis online yang menyediakan beberapa fitur-fitur atau kegunaannya untuk pendidikan. Nah, aplikasi Canva juga bisa menggunakan sebagai alat bantu guru untuk menjelaskan suatu pembelajaran di dalam semua kelas. Aplikasi Canva juga bisa meningkatkan keterampilan, kreativitas, juga kolaboratif siswa dalam mengikuti pembelajaran. Jadi kita di sini akan mengenal bagaimana sejarah aplikasi Canva. Sejarah aplikasi Canva dimulai pada tahun 2012. Lebih tepatnya pada 1 Januari tahun 2012. Pendiri Canva adalah Melanie Perkins. Beliau adalah pendiri Fusion Books, yaitu penerbit buku ternama di Australia. Aplikasi Canva sejarahnya pada tahun pertama mengalami peningkatan pada penggunanya, yaitu 750 penggunanya. Dengan berjalannya waktu dari tahun 2012 hingga pada tahun 2015 sampai 2016, nah aplikasi Canva ini mengalami peningkatan pendapatan, namun juga mengalami kerugian. Dan di tahun 2017, perusahaan aplikasi Canva membuka penanaman laba dan memiliki 10 juta pengguna, dan juga cakupannya mencapai 169 negara. Nah, setelah berjalannya waktu hingga pada tahun 2019, lebih tepatnya pada bulan Mei, Canva mengalami pelanggaran keamanan yang menyebabkan 139 juta datanya diretas. Dan pada bulan November, Canva berhasil menambah dana tambahan. Selanjutnya pada bulan Desember, Canva diresmikan oleh For Education. Nah, selanjutnya pada tahun 2020, aplikasi Canva mempublikasikan kebijakan privasi. Selanjutnya kita akan mengenal beberapa fitur-fitur dalam aplikasi Canva. Yang pertama ada fitur template, yang kedua ada fitur font, yang ketiga ada warna, yang keempat ada format, yang kelima ada background, yang keenam ada duplikasi, yang ketujuh ada extra content, dan yang kedelapan ada share and download. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai manfaat aplikasi Canva. Yang pertama, di aplikasi Canva menyediakan banyak template untuk membuat PPT pembelajaran atau bisa membuat iklan, brosur, sertifikat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, manfaat yang kedua, untuk membuat sebuah media PPT pembelajaran. Nah, template yang menarik dan beragam dapat menarik peserta didik untuk mengikuti suatu pembelajaran. Nah, manfaat itu dari Canva sebagai media pembelajaran untuk peserta didik. Dan yang ketiga, Canva berfungsi untuk membuat desain sertifikat. Tidak hanya itu, Canva juga bisa membuat poster, iklan, brosur, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai manfaat aplikasi Canva. Yang pertama, Canva menyediakan banyak template yang menarik untuk pembelajaran. Jadi kita bisa membuat project yaitu seperti PowerPoint, brosur, iklan, wallpaper, sertifikat, dan sebagainya karena Canva menyediakan template-template yang menarik.
Yang kedua, Canva juga bisa dimanfaatkan untuk membuat PowerPoint. Tidak hanya PowerPoint saja, Canva juga bisa membuat iklan, brosur, sertifikat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, manfaatnya template yang menarik untuk membuat model PPT sehingga bisa menarik peserta didik ketika mengikuti suatu pembelajaran. Nah, di template PPT nanti guru kita atau kita bisa memberikan materi atau bahan ajar dalam PPT tersebut dan menggunakan template yang menarik. Manfaat yang terakhir yaitu berfungsi untuk membuat desain apapun, desain sertifikat, iklan, brosur, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mempelajari manfaat, kelebihan, dan kekurangan aplikasi Canva, kita bisa belajar cara penggunaan aplikasi Canva itu sendiri. Yang pertama, teman-teman jika belum memiliki aplikasi Canva bisa mencari di App Store atau Google Play Store, atau juga bisa mengunjungi www.canva.com. Nah, nanti teman-teman bisa mendownload aplikasi Canva tersebut, namun bisanya kita mendownload aplikasi Canva tersebut dengan menggunakan jaringan internet atau WiFi. Nah, setelah kita mendapatkan aplikasi Canva, kita bisa login menggunakan akun yang sudah didaftarkan. Nah, ketika kita menggunakan akun yang sudah didaftarkan, kita bisa masuk ke aplikasi Canva tersebut. Nah, kita bisa login menggunakan Google, Facebook, atau email. Nah, setelah kita login, kita akan ditampilkan di halaman utama Canva. Di halaman utama Canva, teman-teman bisa memilih template yang akan teman-teman buat atau project yang akan teman-teman buat. Misal kita membuat PPT, kita bisa memilih template yang menarik. Teman-teman bisa memilih yang non prabayar atau yang prabayar. Nah, setelah kita memilih template, kita akan masuk bagian Canva-nya dari template-nya itu. Nah, kita bisa memilih menu background. Nah, di dalam menu background nanti teman-teman akan bisa memilih foto atau latar. Setelah kita memilih foto atau latar, teman-teman bisa mengisi template tersebut menggunakan teks. Nah, di dalam Canva disediakan teks yang secara otomatis atau manual. Setelah kita memilih teks atau fitur teks, selanjutnya teman-teman bisa melalui. Nah, setelah kita memilih teksnya secara otomatis atau manual, teman-teman selanjutnya langkahnya kita bisa menambahkan konten audio visual untuk memberikan penjelasan mengenai materi pembelajaran. Nah, setelah itu selesai, kita bisa menambahkan audio visualnya untuk merekam suara mengenai materi tersebut. Setelah langkah-langkah tersebut selesai semuanya, kita bisa menyimpan project kita dengan mengeklik download atau tanda anak panah ke bawah. Nah, setelah itu kita menunggu. Setelah menunggu beberapa menit, nanti project kita akan tersimpan secara otomatis dalam galeri. Nah, setelah kita belajar dari pengertian aplikasi Canva, belajar dari fitur-fitur Canva, sejarah Canva, manfaat Canva, kelebihan serta kekurangan aplikasi Canva, kita juga belajar bagaimana cara penggunaan aplikasi Canva ya, teman-teman. Nah, jika semisal ada salah kata dari saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.